Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Harap baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, seperti janji Pak minggu lalu, hari ini Pak akan mengajar tentang sejarah sebuah ilmu. Sejarah sebuah ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Nah, peristiwa kejadian pada masa lalu tersebut tidak bisa diulang kembali, hanya terjadi satu kali saja. Nah, sejarah sebagai ilmu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sebagai empiris. Empiris atau empiria berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman. Pengalaman sini artinya pengalaman seseorang yang terekam baik pada masa lalu. Nah, pengalaman yang terekam berbentuk artefak-artefak atau dokumen. Nah, artefak-artefak atau dokumen tersebut kemudian diteliti oleh sejarawan untuk mengetahui pasti. Misalnya, pengalaman Bung Karno membacakan teks proklamasi pada tahun 1945. Yang kedua, objek. Objek sini merupakan objek ini berasal dari bahasa Yunani, objektus, yang artinya sasaran atau tujuan. Tujuan biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia, khususnya perkembangan manusia pada masa lalu. Misalnya perkembangan atau pertumbuhan manusia pada masa lalu, contohnya seperti teori Darwin yang mengatakan manusia itu berevolusi dari kera menjadi manusia purba dan menjadi manusia sempurna. Yang berikut adalah generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin yang artinya generalisasinya umum. Seperti ilmu-ilmu lainnya, generalisasi juga mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan umum. Contoh generalisasi dalam ilmu sejarah adalah revolusi industri menciptakan sumber bahan makanan mentah dan penanaman modal asing. Yang berikut metode atau cara. Metode cara sini artinya bagaimana seorang mempelajari pengetahuan tentang pada masa lalu. Contohnya, ia ingin mempelajari tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Yang berikut, teori. Teori artinya renungan, pengetahuan yang bersifat filsafat, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peristiwa tersebut. Misalnya, teori Nicolaus Copernicus yang mengatakan bumi itu bulat. Nah, yang berikut adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah peristiwa yang kita merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tidak bisa terulang kembali, yang kita bahas pada sejarah sebagai ilmu tersebut. Yang berikut, sejarah sebagai kisah atau cerita. Sejarah sebagai cerita atau kisah, atau sejarah yang dicerita atau dikisahkan kembali dalam bentuk buku, majalah-majalah, dan juga dalam bentuk diceritakan kembali dalam bentuk film. Yang berikut adalah sejarah sebagai seni. Tokoh panyur seni dalam ilmu sejarah adalah George Trevelyan. Ia mengatakan untuk menuliskan sebuah ilmu sejarah tidaklah gampang, harus memadukan imajinasi dan gaya bahasa. Imajinasi dan gaya bahasa, seorang harus memerlukan pikiran yang tenang dan memiliki inspirasi yang baik. Mungkin hanya ini saja yang akhirkan pada sebelum menutup pelajaran ini, saya akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan, ilmu sejarah merupakan
peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang bersifat empiris, objektif, generalis, dan teori, serta peristiwa atau cerita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.